Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan modifikasi MA chassis, terutama di bagian battery compartment atau tempat baterai ini. Jadi setelah saya memposting video tentang MA chassis ini dengan modifikasi pada tempat baterainya, saya mendapat banyak request untuk ngasih tunjuk bagaimana cara melakukan modifikasinya. Nah, sebelum memulai modifikasinya, kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Pertama, kalian membutuhkan sebuah rotary tool atau mini drill, dan mata bor yang saya gunakan ukurannya adalah 2 mm. Kemudian kalian membutuhkan sebuah kikir, sebuah cutter, sebuah nipper atau tang potong. Nah, agar hasil sebelum dan sesudahnya bisa dibandingkan, kita akan menimbang berat MA chassis ini terlebih dahulu. Oke, kalian bisa lihat di sini berat chassisnya itu 28,30 gram. Nanti akan kita bandingkan berat chassis ini setelah bagian baterai kompartemennya dibuang. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin kembali mengingatkan bahwa bagian yang akan disisakan adalah bagian ini, dan ini. Jadi semuanya bagian yang ada di tengah, sedangkan bagian sampingnya semua akan dihabiskan. Sekarang kita akan mulai dan saya akan melakukan drilling terlebih dahulu kepada chassisnya. Aduh, sorry banget guys, ternyata tadi tuh tiba-tiba di tengah rekaman memory cardnya tuh habis storage-nya. Jadi saya harus bersihin dulu dan sekarang baru bisa ngerekam lagi. Tapi intinya kalian harus drill bagian chassis ini sampai membentuk pola seperti ini. Dan jangan lupa di bagian pojok sininya kalian harus sisakan ya, jangan ikut di drill. Nah, setelah terbentuk pola seperti ini, kalian sambungkan lubang-lubangnya dengan menggunakan nipper. Nah, bila lubang-lubangnya sudah kalian hubungkan dengan menggunakan nipper, nanti akan bisa dilepas seperti ini. Nah, ini sudah terangkat cukup banyak ya. Nah, bagian sininya nanti kalian harus rapikan dengan menggunakan cutter. Kemudian khusus untuk bagian ini, kalian harus buang bagian penyangga baterainya. Nah, kalian bisa lihat di sini penyangga baterainya sudah saya rusak sedikit, tapi nanti masih harus dirapikan lagi. Sekarang saatnya kita menggunakan cutter untuk membuang bagian-bagian di samping sini. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini bagian yang terbuang sudah cukup banyak ya. Kalian bisa lihat saya masih menyisakan sedikit bagian di sini dan juga di sini. Ini masih belum dirapihin, tapi kalian harus ingat jangan sampai bagian pojok ini kepotong. Karena kalau misalnya bagian ini hilang, gak akan ada lagi bagian yang menahan baterai. Nah, untuk chassis bagian ini sebenarnya bebas kalian mau buang atau enggak, tapi kalau saya akan saya buang ya. Oke. Nah, jadi nanti kira-kira bentuknya akan seperti ini. Nanti ini tinggal dirapihin bagian tajam-tajamnya. Nah, kita lanjutkan untuk merapikan bagian belakang. Di bagian belakang sih saya rasa relatif lebih mudah ya, karena nggak ada bagian penahan baterainya nih, kecuali yang di sebelah kiri. Tapi kalau di sini tuh nggak ada, jadi kalian bisa motong bagian sininya dengan lebih gampang nih. Sini kalian kecilin sedikit-sedikit, kalian buang. Biasanya patokannya itu segaris dengan ini nih guys. Nih di sini nih. Nih, jadi asal lebarnya udah segini udah oke ya, sama bagian sini nih, garis ini. Disisain segitu aja udah cukup kok untuk menahan baterai.
Sedangkan untuk bagian depan kira-kira juga sama patokannya, pinggir sini nyampe sini, dan untuk sampingnya kira-kira setengahnya dari inilah. Nanti akan saya kasih tunjuk setelah dipotong. Kalau misalnya kalian takut pakai cutter, kalian bisa pakai kikir juga, akan lebih lama, cuman dia makannya bisa lebih sedikit lagi. Oke, kalian lihat untuk bagian belakang sudah selesai nih. Paling nanti akan saya kikir sedikit-sedikit lagi untuk menghaluskan aja. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini kalau kalian lihat di sini kan ada penahan baterai ya, yang sebelumnya tadi udah dirusak. Nah, kita akan potong di bagian dalam dari penahan baterai tersebut. Ini harus hati-hati banget sih, karena takutnya terlalu banyak motong nanti akan hilang bagian penahannya. Sampai sini kira-kira. Ya, kalian lihat potongannya sampai di situ. Kemudian kalian tarik cutternya dari sini. Ya, nanti akan kebuang bagiannya. Nih, sisanya sedikit banget kayak gitu. Itu udah cukup. Sekarang tinggal dihalusin aja pelan-pelan. Oke, seperti yang kalian lihat, barusan saya kecium sama cutter. Jadi saya ingetin, karena kita menggunakan benda-benda tajam seperti ini, kalian harus berhati-hati ya. Ini saya barusan kena sedikit doang sih, cuman saya tutup aja biar nanti lukanya nggak makin parah. Hati-hati ya guys. Oke guys, untuk proses pemotongannya sudah selesai dilakukan. Hasil akhirnya seperti ini. Kalau nanti mau dirapihin lagi, tinggal dikikir lagi dan dikasih kertas amplas. Nah, sekarang kita akan bandingkan bagian yang sudah dilakukan modifikasi dan bagian yang belum dilakukan modifikasi. Nah, kalian bisa lihat cukup jelas ya. Di bagian yang sini, baterainya udah turun tuh, lumayan banyak. Sedangkan di bagian yang kanan sini nih, masih nempel sama penutup baterainya. Jadi ini sudah terjadi proses penurunan posisi baterai. Kalau dilihat dari samping seperti ini, ya, posisinya sudah turun. Sedangkan bagian sebelahnya belum ya, posisinya masih tinggi. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Sekarang saya akan mengerjakan bagian sebelahnya dengan cara yang persis sama saat saya mengerjakan sisi sebelumnya. Oke guys, saya udah selesai mengerjakan sisi satunya lagi. Dan kira-kira penampakannya akan seperti ini ya. Ini di beberapa bagian belum saya rapihin semua. Tadi saya baru kikir sedikit-sedikit aja supaya bagian yang menonjol itu hilang. Cuman kalau kalian mau lebih halus lagi, bisa menggunakan kertas amplas supaya lebih cakep gitu lah ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat, posisinya sudah sejajar ya. Jadi posisi baterainya itu udah turun di bagian kiri dan kanan ya. Kalau kalian lihat dari samping seperti ini. Tuh. Oke. Jadi kedudukan baterainya udah turun banget nih. Dan dengan turunnya posisi baterai ini, pusat gravitasinya juga akan lebih rendah, sehingga mobil akan diharapkan menjadi lebih stabil, baik pada saat melompat ataupun pada saat melewati tikungan. Nah, setelah kalian melakukan modifikasi seperti ini, jangan lupa untuk menambahkan busa rem di bagian belakang ya. Kemudian di bagian penahan baterai juga kalian perlu menambahkan busa rem, supaya battery holdernya bisa menahan baterai dengan baik seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran ulang terhadap chassis yang sudah kita lakukan modifikasi. Kalau tadi sebelum modifikasi beratnya itu di 28,30 gram. Sekarang kita timbang ya setelah dilakukan modifikasi. Wih, lihat tuh guys. Turunnya cukup banyak ya. Jadi kalian bisa lihat hanya dengan membuang kompartemen baterai di bagian sini aja beratnya itu bisa turun jauh. Nah, di bagian samping sini juga saya sengaja nggak buang karena bisa aja nanti saya mau menggunakan side damper misalnya. Bagian depan pun sama belakang juga saya belum buang. Tanpa membuang hal-hal tersebut aja perbedaan beratnya udah sangat signifikan ya guys. Oke, jadi kalian bisa lihat ya guys, hanya dengan alat-alat sederhana seperti ini aja, kalian sudah bisa melakukan modifikasi terhadap chassis MA sampai sedemikian rupa. Dan dari pengalaman saya, modifikasi menurunkan posisi baterai ini dampaknya cukup terasa. Saya berasa mobilnya itu lebih stabil di lompatan, dan karena bobot chassisnya berkurang jauh, kecepatannya juga meningkat guys. Nah, gimana teman-teman? Rasa penasarannya sudah terpenuhi kan? Akhirnya saya berhasil membuat video tutorial modifikasi chassis MA. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Klik like bila kalian suka dengan video ini, klik dislike aja bila nggak suka.
Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video berikutnya. Dadah!